Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahida syuhuri Ramadan wa duma qadrahu wa rafa'ahu bilailati fiha nuzulul Qur'an. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحنان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الايات والبرهان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هادي للإيمان وعلى آله وصحبه ذوي الإرفان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والألان وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون تقروا ليلة القدر في الوتر من الأسر الأواخر من رمضان من قام فيها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, maunah, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman, Islam, panjang umur dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah hingga memasuki hari 10 terakhir dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah puasa ini dan dapat menyelesaikannya hingga akhir dan berhasil meraih derajat muttaqin. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan senantiasa berupaya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesabaran, kesadaran, kemauan, kesungguhan hati dan ikhlas mata-mata mencari ridha Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan iman dan takwa kepada Allah inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ridha Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 terakhir, marilah kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT dengan penuh harapan akan kasih sayang dan limpahan rahmat darinya, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Berbahagialah kita yang masih diperkenankan menemui bulan Ramadan, sebab dengan menemui bulan ini kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah, terlebih pada malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada bulan Ramadan ada dua peristiwa penting yang sangat menarik perhatian kaum muslimin. Nilai kepentingannya sangat tinggi, ditinjau dari segi akidah dan keyakinan serta kepercayaan umat, karena termasuk dalam rukun iman. Dua peristiwa tersebut yakni yang pertama peristiwa diturunkannya Al-Quran, yakni nuzul Quran yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, yakni permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Peristiwa kedua adalah tentang Lailatul Qadar, yaitu malam saat tibanya Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Allah SWT berfirman, "Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Dan firman Allah SWT selanjutnya, yakni fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4-6. Kedua peristiwa ini, yaitu turunnya Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, dan Lailatul Qadar atau takdir adalah termasuk rukun iman yang terdiri dari 6 unsur, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman pada hari kiamat serta qada dan qadarnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apakah makna qadar atau takdir Allah itu? Untuk mengetahui lebih jauh makna atau arti qadar atau takdir Allah tersebut, marilah kita perhatikan ayat-ayat Allah berikut ini. Yang pertama, yakni surat Al-A'la ayat 2-3. Alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'la ayat 2-3. Yang kedua, yakni surat Al-Furqan, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu fi qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang keempat, yakni surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang kelima, yakni surat Fussilat, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha faqaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkainya dan dia menentukan padanya
kadar makanan-makanan yakni penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Dari ayat-ayat tersebut terbukti bahwa yang dimaksud dengan qadar atau takdir dalam Al-Quran ialah hukum umum yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah SWT yang bekerja dalam seluruh ciptaannya. Qadar atau takdir Allah SWT bermakna ketetapan atau ketentuan Allah SWT yang berlaku secara universal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan peristiwa itu maka arti Lailatul Qadar ialah malam di saat Allah SWT berkenan melaksanakan seluruh ketetapan dan ketentuan yang dikehendakinya dalam masa setahun mendatang, yang berkaitan dengan proses hidup dan kehidupan alam semesta, termasuk proses hidup dan kehidupan manusia yang berhubungan dengan masa depannya, termasuk masalah ajalnya, rizkinya, kesehatannya, keberuntungannya, kemalangannya, dan sebagainya. Singkat kata, Lailatul Qadar adalah malam ketetapan di mana Allah SWT memutuskan qada sebagai pelaksanaan ketetapan atau ketentuan qadar dan takdirnya atas nasib manusia. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Inna anzalna fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik inna huwas samiul alim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengingat Lailatul Qadar itu mempunyai arti yang penting dan mendasar bagi nasib manusia, bagi kehidupan, bagi hidup dan kehidupan manusia, maka agama kita sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta telah memberikan petunjuk bagi umatnya, umat Islam, bagaimana agar umat Islam dapat benar-benar mengerti makna Lailatul Qadar dan bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara menggapainya agar hidup dan kehidupannya bahagia, penuh rahmat dan barakah dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Lalu timbul pertanyaan, kapankah turunnya Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW sebagai pemimpin telah memberikan petunjuk yang jelas pada umatnya kapan dan bagaimana cara yang tepat untuk menggapai Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, takharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri mir Ramadan. Nantikanlah kedatangan Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun bagaimana cara atau kaifiyah menggapai Lailatul Qadar, Rasulullah SAW memberikan contoh yang jelas sebagaimana diberitakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra satta mi'zarahu wahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk iktikaf.
Maksud menghidupkan malamnya ialah memperbanyak doa pada malam itu, zikir, tadarus, ibadah-ibadah yang lainnya untuk menggapai Lailatul Qadar, dan iktikaf yang harus dilaksanakan di masjid. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang harus dibaca sebanyak-banyaknya pada saat iktikaf. Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun, Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syaqwatika wan nar. Wa huma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Maha suci Tuhan yang merajai segala sesuatu. Tuhan Maha Suci, Maha Suci Tuhan kita dan Tuhan semua malaikat dan ruh. Saya bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Saya mohon ampun pada Allah. Kami mohon dimasukkan ke dalam surga dan mohon perlindungan dari murka-Mu dan api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Mengapa kita umat Islam harus bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar? Jawabannya sudah jelas, sebab segala ibadah dan amal kebajikan yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar nilai pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Berbahagialah hamba Allah yang dapat anugerah Lailatul Qadar. Menurut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, derajat lebih tinggi bagi umat Muhammad dari umat agama lain ialah kesempatan memperoleh pahala Lailatul Qadar. Sebab hamba Allah yang dapat pahala Lailatul Qadar, dia akan selalu berbahagia, sejahtera, penuh keberuntungan, selalu menebarkan kebajikan dan amal soleh bagi manusia dan alam semesta. Sesuai keimanan kita tentang qada dan qadar atau nasib memang ada dan wajib diyakini, maka sudah selainnya bagi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah wajib mengikuti suri tauladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya serta secermat-cermatnya. Semoga qada dan qadar diri kita sesuai dengan doa permohonan kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ammat rahmatuhu wa jallat wa adhara dinahu linakuna ala na'imin tajallat wa ta'abbadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdin mu'tarifin bi taksirihi ala azamatihi allati tabayyanat wa tawadakhat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh alladhi ardakha sabila syahadatil li ummati ata'at wartaqat wa huma wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ikhwanil kiram ittaqullah fa inna taqwa ba'u sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد وشكر نعمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسلك أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا فيها يصلحنا ووفقهم لأمل صالح ينفعنا إياهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اهدنا من المهتدين واصلح أقوالنا والصالحين وارزقنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.